Shalom, selamat sore buat semua saudaraku yang dicintai Tuhan Yesus. Kita jumpa lagi dalam acara Renungan Senja. Hari ini hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020. Bersama dengan saya, Pendeta Deborah Dumasi Sianipar, dan sahabat saya, Ibu Rima Salino. Shalom. Saudaraku, kita masih terus menyelesaikan tentang berpuasa. Sebenarnya kurang panjang lagi waktunya, saudaraku. Namun kami coba baca Yesaya 58 ayat 11 sampai 12. Yesaya 58 ayat 11 dan 12 berbunyi seperti ini. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering, dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik, dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad, dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Ada beberapa kata kunci, saudaraku. Jika saudara berpuasa, gak perlu minta-minta pun sebenarnya, saudara. Kalau saudara dalam keadaan doa puasa dan melakukan firman Tuhan seperti yang Tuhan Yesus mau itu, maka sesungguhnya saudara sudah sedang memperbaiki dasar yang salah, yang dilakukan banyak turunan dari nenek moyang kita. Mungkin ada dasar-dasar yang salah, ada kutuk turunan misalnya, itu nanti terlepas sendiri, saudaraku. Juga kita akan disebutkan yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Saudaraku, kita diberikan hikmat oleh Tuhan ketika kita berpuasa, sehingga kita mampu membedakan mana yang baik dan yang buruk. Sekali lagi saya katakan, saudaraku, doa puasa ini berhubungan erat dengan iman. Apa sih kata Alkitab tentang iman? Saya bacakan Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saudara, kalau berpikir saudara adalah orang beriman, seharusnya dalam keadaan sakit pun, saudara walaupun belum melihat tanda-tanda, saudara harus percaya loh, saudara bisa disembuhkan oleh Tuhan. Karena Tuhan sudah berfirman, Dia adalah tabib di atas segala tabib. Dia adalah sumber segala rezeki. Jika engkau memberi, juga saudara tidak akan tambah miskin, tambah kaya, saudaraku. Saya melihat banyak di CBM ini, banyak orang yang mempraktekkan doa puasa. Hampir semuanya kalau datang di CBM pasti belajar berpuasa. Saudaraku, mari kita dengarkan sharing daripada Ibu Rima tentang bagaimana hatinya selalu merasa puas di dalam Tuhan. Bukan karena banyaknya uang yang kita terima sehingga kita puas, tapi ketika kita memberi, ketika kita bisa memberi perhatian, memberi doa, mendukung orang lain, pemberian itu membuat hati Ibu Rima puas. Silahkan Ibu Rima, bagaimana hubungannya? Saya setuju kalau doa puasa itu berhubungan erat dengan iman. Benar. Jadi saya belajar ketika saya melakukan doa puasa, kalau fokus saya masih kepada masalah yang sedang saya gumulkan, bukan masalah saya sendiri ya, masalah orang-orang juga, itu sepertinya masalah dengan jalan keluar itu sendiri terlihat jauh, atau waktu seperti lambat, seperti itu ya. Tetapi ketika saya belajar
untuk mengganti fokus saya kepada Tuhan yang Maha Kuasa, mengalihkan masalah itu. Fokus saya dari masalah kepada Tuhan, pencipta langit dan bumi. Saya merasa lebih tenang, dan juga saya tidak lagi merasa sedih atau bergumul sangat dengan masalah yang ada. Dan kemudian saya lihat bahwa jawaban dari masalah dan pergumulan di dalam doa puasa saya tersebut itu menjadi cepat pada goalnya atau jalan keluar itu sendiri. Seperti itu, Bu. Iya, Bu Rima. Ibu sendiri menjadi saksi dalam hidup kami selama ini. Dulu kami mengalami, saudaraku, berhutang, dikejar sama debt collector. Ibu Rima ini lihat itu, saudaraku. Dan kita doa puasa. Tadinya kita ketakutan, saudaraku. Akhirnya ketakutan itu hilang, dan tadinya kita bersembunyi. Ketika kita doa puasa, ada keberanian menemui debt collector ini. Dan ketika kita temui debt collector ini, saudaraku, Tuhan itu memberikan iman di hati, membuang ketakutan dan membuang rasa tidak sanggup, saudaraku. Tuhan memberikan kata-kata yang tepat. Bahkan para debt collector pun mereka terlayani. Dan ketika kita melayani mereka, mereka bersuka cita dan hati kita puas. Mereka puas, kita pun puas. Bukan hanya itu juga, saudaraku. Ketika kita mengalami memberi dari yang pas-pasan. Kalau orang secara dunia nih, aduh besok makan apa, aduh uang sekolah apa, ini bagaimana? Nah, coba Ibu Rima ketika berbagi hal yang seperti itu, iman ini, dasar iman ini, percaya walau tidak melihat, saudaraku ya, percaya walau tidak, seakan-akan ada bukti di dalam iman kita, di dalam dada kita, di dalam hati kita, jaminan dari Tuhan ketika kita bertindak berpuasa itu. Coba Ibu mungkin bisa bagikan lagi kesaksian. Iya, jadi dalam hal berbagi tadi itu, Bu, saya juga belajar untuk mempercayai Tuhan. Artinya, kalau Tuhan yang suruh kita melakukan sesuatu, kita menolong atau berbagi kepada orang lain, Tuhan bertanggung jawab atas urusan-urusan kita. Saya percaya itu. Amin, benar saudaraku. Banyak masalah-masalah suami kita di kantor, kadang-kadang dikasih tahu sampai di rumah. Seperti ada mujizat yang menolong ketika kita doa puasa, ketika kita berbagi menolong orang lain. Ya. Saya juga belajar dari ada seorang hamba Tuhan, Kenneth Hagin. Dia sering buat renungan-renungan itu ya, Bu. Jadi suatu saat dia butuh biaya yang banyak buat KKR untuk pelayanannya. Kemudian dia berdoa kepada Tuhan, tapi Tuhan menyuruh dia untuk memberkati orang lain, memberkati kesulitan orang lain seperti itu. Dia sendiri masih kekurangan, masih bergumul. Iya, jadi ada hamba Tuhan juga yang lain yang juga mempunyai kesaksian bahwa ketika dia butuh pakaian, dia juga memberikan pakaiannya buat orang lain seperti itu. Jadi saya belajar dari itu gitu loh. Mengenai anak-anak saya juga, Bu. Ketika ada pergumulan dalam sekolah mereka, dalam pendidikan mereka seperti itu, saya ditantang sama Tuhan untuk saya memberkati anak orang lain seperti itu, Bu. Benar. Jadi itu betul. Jadi dalam hal apa kita membutuhkan Tuhan itu, dari jalur dan sisi itulah, keadaan itulah kita memberkati orang lain. Justru ditantang kita untuk melakukannya. Benar saudaraku. Inilah yang dimaksud Tuhan soal puasa. Soal puasa bukan hanya tidak makan, tidak minum. Tetapi ketika engkau tidak makan, tidak minum, menjadi efektif bila saudara menaklukkan keinginan saudara kepada kehendak Tuhan. Bila saudara bisa mengendalikan dan bermurah hati menolong orang dalam keadaan
pas-pasan bahkan kekurangan saudaraku. Inilah yang Tuhan mau. Ketika saudara mengalami ketakutan, justru saudara menolong orang yang sedang susah hati, menghibur, maka saudara pun sesungguhnya mendapat pelayanan dari malaikat-malaikat, mendapat pelayanan dari Tuhan segala Tuhan, Raja segala Raja. Saudaraku, berpuasa sangat luar biasa. Dibutuhkan orang-orang percaya. Beriman berarti saudara juga suka berpuasa. Beriman berarti saudara diberikan kuasa, kemampuan untuk menahan tidak makan dan tidak minum untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudaraku, kita akhiri sesi khotbah kita selama 1 minggu di hari Sabtu ini. Kita akan jumpa lagi nanti pada hari Senin di acara yang sama, Renungan Senja, setiap pukul 5 sore. Jika saudara terberkati dengan pelayanan kami, dengan sharing kami, silakan saudara like di YouTube, subscribe, dan juga komenlah yang baik. Dan bagikan kepada banyak orang, biar semua orang percaya atau orang yang di luar Kristen bila mendengarkan ini, puasa dengan cara yang benar. Berpuasalah 24 jam sehari, tidak makan, tidak minum, dan melakukan ajaran kasih, ajaran yang kudus, ajaran yang dikehendaki Tuhan. Sampai jumpa hari Senin. Tuhan Yesus memberkati saudara. God bless you.